Asal mula tangan bicara ya, kami tuh referensi dari tim-tim yang jago gitu Mas, jadi menang lomba-lomba startup gitu kan jelas dan tegas sesuai tujuannya gitu. Dan kami pengennya kita punya nama yang benar-benar membranding tujuan dari proyek kami. Tangan bicara tahu lah, tangan yang bicara artinya kita membantu orang-orang tunarungu gitu sih Mas. Kalau ada wisatawan tunarungu, sebetulnya bahasa yang cukup banyak digunakan itu adalah American Sign Language. Ini tuh bahasa isyarat yang digunakan di region North America gitu. Jadi negaranya itu Amerika Serikat sama Kanada gitu kan. Ada CB, ada Bisindo gitu. Nah, pasti ada perbedaan dengan American Sign Language gitu. Jadinya kalau ada orang wisatawan tunarungu misalnya dari luar kemudian menggunakan bahasa isyarat di sini, nah masyarakat sini tuh belum tentu paham. Kenalin, nama aku David Nathaniel Kebersihan ya. Biasanya panggil David. NIM aku 182 20 089. Aku Gira Merdeka Manggala, bisa dipanggil Rugi, ya NIM-nya 182 100. Tujuan awal sih sesuai tujuan mata kuliahnya Mas, rekayasa sistem multimedia. Jadi ya kami ingin merekayasa gimana sistem multimedia ini bisa membawa manfaat lah bagi orang lain. Jadi kan kami coba mengubah gestur ya, gerakan tangan ini menjadi suatu teks ya, jadi teks dan juga jadi audio atau jadi text to speech gitu. Jadi ini benar-benar ya tujuannya ingin merekayasa sistem multimedia. Mungkin kalau waterfall tuh umumnya dari mencari requirement dulu, kemudian kita membuat desain sistem, kemudian kita bisa lakukan implementasi, kemudian testing, baru saat project selesai ya kita lakukan deployment supaya proyeknya itu bisa langsung digunakan gitu oleh usernya yang membutuhkan, yang menjadi tujuan kita bikin proyek ini gitu. Kita pakai yang model bahasa Indonesia karena kan kita posisi di Indonesia, otomatis bisa ya kalau bisa pakai Bisindo biar orang-orang Indonesia bisa paham. Nah tapi setelah kami deploy dan coba model ML-nya Mas, ternyata model yang Bisindo ini agak kurang, akurasinya kurang karena datasetnya kurang, dan mungkin juga orang-orang yang pakai juga nggak begitu banyak ya. Jadi kami pakai resource data ASL, American Sign Language. Tech stack yang dipakai ini untuk pembuatan website ya, front end development itu kami pakai React.js dan juga dikumpulkan dengan Tailwind CSS. Untuk machine learningnya kami pakai RoboFlow ya, API-nya dari RoboFlow, dan juga untuk fitur text to speech menggunakan AI ini kami pakai fitur dari Eleven Labs. Dan untuk deployment-nya kami pakai Vercel sih Mas. Kalau dari awal banget kita menentukan tujuan dan ide begitu, itu sampai ke titik ini mungkin totalnya kurang lebih 3 bulan gitu. Iya lumayan. Tapi kalau bagian desain dan ngodingnya, jadi kita mungkin mengabaikan bagian-bagian awal ya. Jadi kita sudah mulai, jadi bilang udah mulai benar kerja, udah mulai benar membuat, proses pembuatannya itu antara 1 sampai 2 bulan. Oke, kalau hal yang paling sulit sih dari awal sih Mas, menentukan tujuan projectnya itu mau dibikin kayak gimana, visi projectnya, terus arah tujuannya proyek ini mau gimana. Membuat requirement itu juga salah satu hal yang perlu jadi pemikiran juga sih Mas dari kami dan tim. Awalnya itu kita ingin melakukan translasinya itu untuk bahasa Indonesia, jadi untuk penerjemahan Indonesia, jadi menggunakan CB kan. Namun ada kendala dalam menemukan modul machine learning yang tepat gitu, karena saat dicoba ada dilakukan training juga hasilnya itu masih sangat kurang gitu ya. Saat dicoba itu dirasa masih sangat tidak enak dipakai gitu ya, maksudnya kadang tidak akurat, kadang tidak membaca gitu.
Jadi agak susah sih dalam mencari model yang tepat. Hal unik ya, mungkin waktu kita coba-coba API-nya Eleven Labs itu kan, itu sebenarnya kami ada beberapa referensi juga untuk API text to speech-nya. Nah waktu dicoba memang beberapa itu suaranya agak kurang oke ya kalau didengar. Nah, setelah dicoba pakai API-nya Eleven Labs ini kayak pernah denger ya Mas, suaranya kayak yang di YouTube atau TikTok gitu Mas ya. Ya, yang biasanya backgroundnya dikasih video-video yang nggak jelas sih. Nah kemungkinan iya Mas pakai itu juga. Oke, pengujian sistem proyek ini tuh langsung ujinya ke user. Nah user itu siapa aja? Jadi sebetulnya bisa aja siapapun yang mau coba, tinggal kan kita bisa lihat Google ya, kayak searching aja kayak gambar kamus American Sign Language alfabet gitu kan, nanti akan kelihatan huruf A itu misalnya seperti apa gini gitu kan. Nah itu tinggal peragakan aja gitu, setiap orang bisa nyoba peragakan dan bisa langsung kelihatan apakah ada kendala, apakah meleset atau udah cukup akurat, apakah lemot, apakah websitenya bisa dibuka dan sebagainya gitu. Ya hasil pengujiannya sih dari kamu sudah memuaskan. Semua skenario yang kami buat itu diterima gitu ya, kesimpulan yang diterima, hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Kalau pendapat pribadi cukup puas Mas, karena ya ini pertama kali yang bikin dan berhasil gitu, jadi bisa berbangga diri. Aku sendiri udah puas karena sudah bisa menjawab tujuan dan menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan di awal. Oh justru bagus Mas. Ya biar orang-orang ini kita bisa bantu orang-orang tunarungu lah Mas, karena kan jarang ya Mas untuk project-project yang mungkin tujuannya ini kan non-profit ya, buat kedepannya juga mungkin akan dibantu pemerintah atau gimana ya, kita lihat kedepannya lah. Tapi saya mendukung sih Mas. Oh kalau aku sih nggak masalah ya, karena kan proyek kami ini sebenarnya implementasinya masih banyak bisa dikembangkan gitu kan. Kita kan juga cuma bikin untuk wisatawan gitu. Kalau ada proyek serupa mungkin yang meninjau orang yang berbeda juga bagus kan. Berarti dengan semakin banyaknya aplikasi seperti ini, maka banyak orang yang lebih terbantu gitu. Untuk kemarin itu kan karena kita bikinnya MVP ya, jadi nggak pikiran fitur-fitur yang meluas gitu. Mungkin kalau perbaikannya mungkin jadi kita kalau bisa semua user itu login dulu di aplikasinya atau mendaftar dulu, itu kan lebih sistematis ya. Jadi kita nggak keberatan juga kalau misalnya ada beberapa device yang lagi buka API-nya takutnya overload atau gimana, kita bisa nge-track juga gitu sih. Fungsi untuk melakukan backspace gitu. Jadi sebenarnya dari proyek kami yang sudah deploy ini, kalau misalnya ada kesalahan translasi ini, itu tidak bisa dihapus hasilnya. Jadi harus ulang dari awal. Nah itu mungkin bisa menambahkan fitur dari itu.